Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saat indah bersamamu, menikmati kasih, menikmati kebaikanmu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari yang baru telah Kau berikan dalam hidup kami. Kau luar biasa Bapa. Kami rasakan kasih dan kebaikan-Mu. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Oh yeah. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kekuatan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Kau kudus Tuhan. Oh,
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, ku cari wajah-Mu, oh Yesus, bukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, Kau selalu dekat Tuhan. Ku panggil nama, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu
jemaat, kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat bertumbuh di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Dan ajaiblah karyamu, Yesus, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Haleluya, Kau yang layak disembah, namamu, oh Yesus namanya, haleluya. Shalom saudara-saudara semuanya, senang sekali saya bertemu dengan saudara semuanya pada ibadah kenaikan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali dalam rangka kita memahami apa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang saya dan saudara sudah pernah dengar, mungkin sudah pernah bisa kita pahami dan mungkin bukan menjadi hal yang asing. Tetapi hari ini kita akan membahas sesuatu dengan jauh lebih menarik, jauh lebih dalam lagi, supaya saudara dan kita semuanya diberkati secara luar biasa oleh firman Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini dengan doa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa buat saudara-saudara semuanya.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu secara luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, bahwa kami semuanya sudah diberkati luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami untuk semakin mengerti betapa luar biasanya Engkau, janji-janji-Mu luar biasa, dan segala yang Tuhan berikan kepada kami pun adalah sesuatu yang luar biasa juga Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak terhingga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buat hati kami seperti tanah liat yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh berbuah lebat di dalam hidup kami, dan kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ketika saudara sedang melihat acara ini, kita sedang berada di masa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada hal yang penting yang saudara harus ketahui tentang makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, satu hal yang Dia janjikan bahwa Dia pasti akan datang kembali. Permasalahannya saudara, banyak orang mengerti hal ini, tahu bahwa Yesus itu akan kembali. Karena memang hal-hal seperti ini diajarkan oleh gereja dan hamba Tuhan. Setiap hari mereka diperkatakan bahwa Yesus pasti akan kembali. Ketika mereka beribadah dikatakan jangan lupa Yesus pasti akan kembali. Tetapi bukan menjadi hal yang serius oleh mereka, ditangkap sebagai hal yang biasa akhirnya. Akhirnya mereka pun juga tidak pernah diajar bagaimana mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, dipersiapkan secara serius oleh mereka. Jadi seolah-olah bahwa kejadian kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kejadian yang masih sangat jauh jaraknya. Sehingga orang-orang ini semakin tidak waspada dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini. Padahal saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu bisa terjadi dalam dua hal. Ingat baik-baik, bisa terjadi dalam dua hal. Yang pertama, Yesus itu benar-benar akan datang secara korporat, secara menyeluruh datang ke dunia ini. Atau kalau tidak, kita yang datang kepada Yesus. Artinya, kita akan mengalami kematian. Jadi pasti kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dua hal ini adalah momen yang tidak pasti. Kapan Yesus datang? Tidak pasti. Kapan kita mati juga tidak pasti. Tetapi sebagai gereja Tuhan, seharusnya kita mulai waspada bahwasanya Yesus pasti akan datang. Dan kedatangan itu adalah sesuatu yang pasti. Next slide. Jadi saudara-saudara semuanya, seperti yang kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mari kita buka semuanya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, ada hal yang cukup menarik di sana. Bahwasanya akhir zaman nanti, pada hari akhir zaman nanti akan tampil pengejek-pengejek. Mungkin di pikiran kita, orang yang tampil sebagai pengejek itu orang yang hanya mengejek begitu saja. Ayat ini tidak menjelaskan seperti itu. Ayat ini justru menjelaskan dengan jelas orang yang tampil sebagai pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi pengejek di sini bukan orang yang mengejek, bukan orang yang melakukan mocking, ejekan-ejekan, bukan seperti itu. Tetapi adalah orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Orang yang hidup menuruti hawa nafsunya selalu punya argumen tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mereka akan berkata seperti ini, di manakah janji tentang kedatangannya? Kapan Yesus datang? Yesus nggak datang-datang. Itu argumennya. Tetapi sebenarnya aslinya, intinya adalah hidupnya sendiri yang lebih menuruti hawa nafsunya. Next slide. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan orang yang menuruti hawa nafsunya. Pada Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani koine, kata menuruti hawa nafsunya digunakan kata idias, epitumias, otaun. Saya ulangi lagi. Idias, epitumias,
auton, menuruti hawa nafsunya. Nah, ada 3 kata penting di sini. Idias, epitumias, auton. Saya akan lebih dahulu membahas tentang kata epitumias. Epitumias itu yang berarti hawa nafsu. Artinya adalah sebuah eager, keinginan atau desire, sebuah hasrat yang kuat, passion, forbidden longing atau kerinduan yang salah, kerinduan-kerinduan yang keliru, lust atau hawa nafsu. Nah, ini berbicara mengenai keinginan-keinginan manusia yang keliru, yang negatif. Itu epitumias. Nah, apalagi auton dan idias. Auton dan idias itu hampir sejajar. Auton dan idias itu adalah pribadi atau diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Nah, 2 hal ini di Alkitab diletakkan dalam satu frase yang sama. Idias, epitumias, auton. Jadi kalau ada 2 kata yang diletakkan sejajar, itu artinya adalah kata ini mesti dianggap sebagai sesuatu yang penting sekali. Mengapa? Karena kalau sampai 2 kata diletakkan sejajar, itu artinya harus menjadi konsideran, harus menjadi titik kita, harus menjadi titik perhatian kita supaya bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu. Jadi kata auton idias yang berarti adalah kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi diri sendiri, itu justru hal yang penting di situ. Jadi ketika kita berkata hawa nafsunya, di situ dikatakan hawa nafsunya, itu sebenarnya adalah kepentingan manusia itu sendiri. Ditekankan dengan kuat itu adalah egoisme kita sendiri. Jadi yang disebut pengejek itu bukan karena pembicaraannya mengejek, bukan karena dia melontarkan kata-kata ejekan, tetapi yang dimaksud dengan pengejek-pengejek itu adalah kehidupan yang berpusat pada keinginan sendiri. Saya ulangi sekali lagi, karena bagian ini sangat penting sekali. Jadi yang dimaksud dengan pengejek-pengejek itu adalah orang yang hidupnya berpusat kepada keinginannya sendiri. Next slide. Jadi saudara, orang-orang yang berpusat pada kehidupan dan keinginan sendiri, ini adalah orang-orang yang nanti pasti akan gagal untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bukan orang-orang yang tidak bertobat di akhir-akhir zaman, tidak. Tetapi orang-orang yang gagal untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ada 2 alasan mengapa orang-orang ini disebut gagal. Alasan yang pertama, waktu-waktu di dalam hidupnya ketika digunakan untuk mengisi kepuasan dan kebahagiaan dirinya sendiri, itu artinya dia tidak benar-benar aware dengan waktu yang Tuhan sudah sediakan. Jadi pada saat orang lebih banyak memperhatikan untuk kepentingan diri sendiri, artinya hidupnya hanya berpusat pada aku, pada kepentinganku, pada kesenanganku, kepada diriku yang harus aman dan nyaman. Dan keamanan dan kenyamanan itu biasanya kalau orang-orang yang ada di dunia ini, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau kalaupun orang percaya pada Tuhan tetapi tidak bersungguh-sungguh pada Tuhan, kenyamanannya ditopang oleh hal-hal yang ada di bumi ini, seperti kekayaan, keterkenalan, kehormatan. Itu adalah sebuah hal yang wajar sekarang ini. Tetapi bagi anak Tuhan itu menjadi tidak wajar. Mengapa? Karena bagi anak-anak Tuhan, waktu-waktu yang ada Tuhan sediakan sebagai sebuah kesempatan supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Lantas kita hidup untuk siapa? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, orang yang gagal mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah dia merasa bahwa di bumi ini adalah tempat tinggal kekalnya. Saudara, banyak orang merasa bahwa di bumi ini bisa hidup demikian lama. Orang juga berharap bisa hidup 1000 tahun lagi. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah hal yang absurd. Sebuah hal yang tidak nyata bahkan. Karena setiap kita pasti akan menghadapi kematian. Artinya apa saudara? Artinya kita punya waktu yang terbatas. Dan kita tidak bisa mengharapkan bumi ini sebagai tempat tinggal kekal kita. Kita punya satu tempat sebagai tempat tinggal kekal kita, yaitu di dalam kerajaan Allah.
Tetapi walaupun kita tahu hal ini, seringkali gerak hidup kita, fokus hidup kita bukan kepada kehidupan kekal kita, tapi justru gerak hidup kita pakai untuk sesuatu yang bisa kita temukan di bumi ini. Saudara, ketika gerak hidup kita hanya dipakai untuk mencari harta di bumi ini, sebenarnya ada yang hilang di situ. Apa itu? Kita bisa berpotensi untuk kehilangan rumah kekal kita di surga jika kita tidak secepatnya merubah cara pandang kita. Jadi saudara, dua hal ini yang berbahaya di dalam kehidupan manusia, baik yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak percaya, terutama yang tidak percaya. Jadi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara mesti harus tahu. Yang pertama, bahwa waktu-waktu di dalam hidup kita jangan kita pakai untuk kepuasan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Hidup kita jangan berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi berpusat kepada Kristus. Yang kedua, jangan merasa bahwa bumi ini adalah tempat tinggal kita yang kekal. Next slide. Saudara, mari kita lihat. Saya akan ajak saudara untuk melihat sebuah perbandingan di dalam Alkitab. Perbandingan ini sangat ironis. Perbandingan ini seolah-olah sebagai sesuatu yang berlawanan yang sangat ekstrim. Tetapi itu memang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, itu adalah perbandingan tentang penjahat. Siapa penjahat itu? Penjahat yang disalib, yang maksud saya penjahat yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus. Entah itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri, Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi itu adalah penjahat. Dibandingkan dengan yang kedua, siapa? Murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita sebagai orang yang percaya, biasanya pasti akan berpikir bahwa murid-murid Yesus Kristus itu tentunya lebih baik. Tetapi kali ini, saya akan tunjukkan dengan satu hal, mengapa penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus kemudian diberitahu oleh Tuhan bahwa hari ini juga engkau ada di Firdaus. Sementara murid-murid tidak diperkatakan seperti itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pelajari. Yang pertama yang perlu kita tahu, ketika kita melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang ada penjahatnya di sana, kita buka lebih dulu di Lukas 23 ayat yang ke-42. Lukas 23 ayat yang ke-42. Kan saya bacakan buat saudara semuanya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara perhatikan baik-baik kata ini, karena nanti akan berguna untuk kita melihat ayat selanjutnya. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, sementara perbandingan yang kedua, ini adalah perkataan murid-murid Tuhan Yesus. Perkataan murid-murid Yesus yang ada di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Apa itu? Saya akan bacakan buat saudara. Maka bertanyalah mereka, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara bisa lihat perbedaan yang cukup kontras di sini. Penjahat berkata, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Sementara murid-murid Yesus sendiri, orang-orang yang nyata-nyata dekat dengan Tuhan Yesus, yang setiap harinya dia berada di sekeliling Yesus, malah berkata bahwa Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, jika kita melihat latar belakang kejadian ini, penjahat itu berkata demikian ketika dia berada di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Sementara murid-muridnya Yesus itu pada saat itu dia sedang menemui Tuhan Yesus di Yerusalem ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Pada saat itu murid masih bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saudara bisa lihat ada dua hal yang berbeda. Apa itu perbedaannya? Bagi penjahat itu, fokus hidupnya bukan pada kehidupan di bumi, tetapi fokus hidupnya kepada kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kerajaan Allah yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan Yesus dan dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kerajaan Allah yang bernilai kekal. Sementara murid-murid Tuhan Yesus yang seharusnya
sudah mengerti pengajaran Yesus justru mengucapkan satu hal yang sebenarnya nggak bisa kita pikirkan itu masuk akal atau tidak. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Alkitab menulis demikian. Apa artinya yang dikatakan oleh oleh murid-murid Tuhan Yesus ini? Mereka seolah-olah sedang berkata bahwa fokus hidup kami ini hanya kerajaan Israel atau kerajaan di bumi ini. Bahkan ada satu hal yang bagi saya kalau membaca Alkitab itu cukup miris. Apa itu? Murid-murid pada saat Yesus masih ada di bumi ini, mereka berebut tempat untuk mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kerajaannya Tuhan Yesus di bumi ini. Di Matius 20 ayat 20 itu sampai diperkatakan ada 2 orang ngajak mamanya untuk menghadap Tuhan Yesus untuk berkata, Yesus, nanti kalau kamu jadi raja, jadikan anakku ini 2 anakku ini, satu duduk sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Sungguh ironis, saudara. Orang-orang yang sebenarnya mengerti maksud Tuhan Yesus Kristus malah gak mengerti mereka. Mereka masih saja berfokus kepada kehidupan di bumi ini. Saudara, Yesus gak ngomong apa-apa ke murid-murid di ayat itu. Kalau saudara baca selanjutnya di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7, saudara akan bisa menemukan bahwa Yesus tidak menjawab apa yang dikatakan murid-murid itu tadi, yang dipertanyakan oleh murid-murid itu tadi. Tetapi beda dengan yang dilakukan oleh penjahat. Ketika penjahat itu berkata pada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Disitulah Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa artinya? Artinya adalah kehidupan saya dan saudara mulai dari saat ini jangan difokuskan kepada apa yang ada di bumi. Saudara, keadaan dunia kita saat ini sangat tidak menguntungkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi kenyataan sekarang menjadi sangat menakutkan bagi orang yang tidak mengerti pengharapan yang benar. Bagi orang yang mengerti pengharapan yang benar, apapun yang terjadi di bumi ini tidak mempengaruhi imannya. Karena apa? Fokus hidupnya bukan di bumi ini, tapi di dalam kerajaan Allah. Next slide. Jadi saudara-saudara, ada satu hal yang penting yang harus kita ketahui sama-sama. Bahwa ketika kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk hidup kita, saudara harus tahu mengapa kita harus melakukan itu. Saya kasih tahu saudara, hal yang paling penting di dalam kisah penyelamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bukan hanya Yesus menebus dosa. Kalau Yesus menebus dosa kita udah tahu sama-sama. Tetapi ada hal yang penting yang saudara harus ketahui. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah hidup saudara sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Apa artinya dibayar lunas? Hidup kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Jadi kalau sudah tahu bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita, masihkah kita mempertahankan hidup kita yang ada di dunia ini? Masihkah kita hanya terfokus kepada apa yang ada di dunia ini? Jadi saudara, ketika kita tahu bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, maka apa yang kita miliki dan kita usahakan di dunia ini, apa yang kita kerjakan di dunia ini, saudara harus tahu, itu pun milik Tuhan. Karena saudara dan saya ini semuanya milik Tuhan, maka hidup kita pun milik Tuhan. Jadi tidak sepantasnya kita hidup untuk kepentingan kita sendiri. Tidak sepantasnya kita hidup untuk menghabiskan hawa nafsu kita. Kebahagiaan kita tidak ada, tidak berada, dan tidak kita letakkan di bumi ini. Tetapi di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan kedatangan Tuhan? Yang pertama tadi kita harus sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Yang kedua, kita harus menyediakan hidup kita untuk dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Saudara, ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ada satu hal yang penting, yaitu Yesus harus naik ke surga. Yesus harus naik ke tahta Allah supaya Roh Kudus turun. Dan kita harus tahu apa fungsinya Roh Kudus di dalam hidup kita. Fungsinya Roh Kudus menurut Alkitab akan menuntun kita kepada segala kebenaran.
pada segala kebenaran yang ditulis dan yang tertulis di dalam firman Tuhan yang Tuhan Yesus juga sudah ajarkan. Jadi saudara-saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti dia menyediakan dirinya, menyediakan hidupnya untuk dipimpin secara kuat oleh Roh Kudus. Memimpin hidup kita, Roh Kudus ketika memimpin hidup kita, memimpinnya kepada segala kebenaran, semua kebenaran. Bagaimana caranya? Sederhana. Roh Kudus mendandani hidup kita, manusia batiniah kita ini, supaya setiap hari, setiap apapun yang kita alami setiap hari, kita bisa belajar banyak dari situ. Karena setiap hari kita, setiap hari yang kita alami, Tuhan membawa kebaikan buat kita semuanya. Apapun yang kita alami, mau sesuatu yang enak ataupun sesuatu yang tidak enak, itu cara Roh Kudus untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah sangsi, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Karena apa? Semua peristiwa Tuhan pakai untuk membawa kita kepada kebaikan. Supaya apa? Supaya hidup kita dituntun oleh Roh Kudus kepada segala kebenaran, dan segala kebenaran. Next slide. Jadi saudara-saudara, sebagai ayat yang terakhir, kita harus tahu dasarnya bahwa kitab Wahyu berkata, kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 berkata, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Saudara, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian. Pakaian yang dimaksud di sini pasti bukan pakaian secara fisik seperti ini, tetapi pakaian hidup kita. Jadi saudara, kalau kita tahu dan kita sadar bahwa Yesus pasti akan datang, orang-orang seperti ini pasti harus menyadarinya dengan cara berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Mulai kumpulkan harta kita di surga, jangan di bumi. Oh Tuhan, aku punya harta di bumi. Itu milik Tuhan. Jangan pakai semuanya untuk penentu kebahagiaan kita. Semuanya milik Tuhan. Jadi ketika nanti kalaupun Tuhan izinkan kita nggak punya apa-apa, Tuhan izinkan kita kehilangan apapun, kita nggak pernah menyalahkan Tuhan atas kehilangan itu, karena kita tahu itu milik Tuhan. Jadi kita perhatikan pakaian kita. Jangan sampai hidup kita, pakaian kita, apapun yang kita pakai di dunia ini, hanya kita pakai untuk kesenangan diri kita. Tetapi pakailah hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itu orang yang berjaga-jaga. Dan saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan saya bilang, Tuhan Yesus pasti akan datang. Segera, dia pasti segera akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyenangkan Tuhan dalam keseharian hidup kita? Ataukah kita hanya mencari kesenangan kita sendiri? Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita mau mulai berubah. Di saat-saat seperti ini gak ada yang kita harapkan. Hanya Tuhan yang menjadi milik kita di bumi dan di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami tahu, menyadari bahwa hidup kami sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kami bukan milik kami sendiri, tetapi Yesus yang memiliki kami sepenuhnya. Oleh karena itu Tuhan, buat kami, ajari kami untuk semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Kami berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, supaya ketika Engkau datang, kami berkata kami siap Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran ini. Kami percaya kami semuanya sudah diberkati luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai ketemu kita di ibadah selanjutnya. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus,
Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan pada hari ini di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita berdoa semuanya agar di momen ini kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, kita semakin mengerti pengorbanan Tuhan Yesus dan bagaimana karya keselamatan itu Dia tunaikan sampai akhir, sampai Dia naik ke surga dan Roh Kudus dijanjikan oleh kita semua. Pada hari ini kita terus di tengah keadaan yang kata orang susah, kata orang tanpa kepastian, kita punya satu harapan yang pasti, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, yang mana Dia adalah Tuhan yang setia untuk kita semua. Diingatkan kembali, jemaat pada hari Minggu kita akan dilayani oleh Pastor Markus Watimena, dan siapkan hati, siapkan waktu kita untuk kita sama-sama melakukan ibadah bersama-sama secara online. Dan kita juga berdoa untuk wabah ini untuk cepat dilalukan. Kita berdoa untuk pemerintah, kita juga berdoa untuk para medis, dan kita juga khususnya berdoa untuk kota Surabaya dan Jawa Timur. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini di mana Tuhan telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pada hari ini kami berdoa agar jemaat-Mu dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan secara online, agar Engkau pandang ini sebagai dupa yang harum, persembahan yang harum. Ajarkan kami terus Tuhan, bahwa kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Kami memberi karena kami ingin berkontribusi untuk gereja-Mu di tempat ini. Pada hari ini kami berdoa untuk ibadah minggu depan. Kami juga berdoa untuk COVID-19 ini agar Tuhan cepat lalukan, agar pemerintah Engkau berikan hikmat, kekuatan, para medis Engkau berikan hikmat, kekuatan, kota-kota besar di Indonesia semuanya, terutama di kota besar di Surabaya, agar Engkau berikan kekuatan, COVID dapat berlalu dan kami semua dapat menikmati kebebasan yang dahulu kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya jemaat, Engkau angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis, pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, studimu, diberkatilah seluruh rencanamu bersama Tuhan, dan Engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.